Saudaraku, harga mengikut Yesus, follow and unfollow. Istilah follow dan unfollow, saudara, sangat akrab dan familiar sekali di dunia media sosial. Instagram, Facebook, Twitter, dan masih banyak lagi. Follow berarti ikut, dari bahasa Inggris. Maksudnya adalah kita menjadi pengikut orang tersebut yang punya akun media sosial. Dan ketika kita menjadi pengikutnya, follow dia, berarti kita akan menjadi orang yang pertama mendapatkan berbagai informasi dari yang kita ikuti. Sementara kalau unfollow, berarti ya tidak ikut. Apa maksudnya? Maksudnya membatalkan keikutsertaannya, kepengikutannya. Kalau sudah follow, tetapi karena satu hal, kemudian menarik kembali, tidak lagi mengikuti akun orang tersebut. Nah saudara, mengapa seseorang mau follow atau mengikuti akun orang lain? Mungkin karena kagum, terpesona, ngefans. Mungkin juga karena ingin mendapat inspirasi atau pencerahan dari orang tersebut. Juga mungkin ingin mendapat balasan. Kalau aku follow dia, harapannya dia juga follow aku. Atau juga karena kenal. Nggak enak kalau nggak follow. Kamu follow aku dong. Maka kemudian karena kenal nggak enak, follow lah. Mengikut akun tersebut. Nah saudara, itu kalau follow. Lah kemudian unfollow, tidak ikut, membatalkan keikutannya. Kenapa? Kenapa sampai demikian? Mungkin karena kecewa. Selama ini dikagumi, dipuja-puja, tetapi ternyata punya karakter yang mengecewakan. Kemudian unfollow. Tidak lagi ngefans. Atau juga merasa tidak ada faedahnya. Sudah tidak lagi ada manfaatnya memfollow dia. Unfollow Juga mungkin karena membalas ya. Aku sudah follow dia, kok nggak follow aku. Ganti kembali tak unfollow. Dan nggak mau kenal lagi. Putus hubungan pertemanan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen, kita bisa saja disebut sebagai followers atau memfollow Yesus. Betul atau tidak? Betul ya, follow itu kan artinya ikut. Nah jadi kalau kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, berarti kita juga bisa saja disebut followers, pengikut. Nah kalau dengan analogi tadi, pertanyaan pentingnya adalah, apa saudara yang menjadi alasan kita untuk menjadi follower? Follow Yesus. Apa? Apa saudara yang menjadi alasan kita? Apakah karena kekaguman, keterpesonaan, ngefans sama Tuhan Yesus? Kemungkinan besar. Apakah supaya kita terus mendapatkan pencerahan, inspirasi, termotivasi, punya semangat di hidup kita? Ya, kebanyakan dari kita, bukan? Apakah kita ingin mendapatkan sesuatu balasan? Saya sudah mengikuti Yesus, maka Yesus akan memberiku sesuatu. Itu kecenderungan kita, saudara. Kita ingin diprioritaskan, kita ingin ditolong Tuhan, kita ingin mendapatkan berkat, kita ingin mendapatkan keberhasilan, kita ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan. Apakah kita follow Yesus itu karena nggak enak ya, saya itu sejak kecil sudah Kristen, sejak dari dalam kandungan sudah Kristen, masa ya tidak menjadi follow Tuhan Yesus? Nggak enak, sudah sejak kecil Kristen, masa enggak Kristen?
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak merenungkan. Jika alasan kita follow Yesus, jika alasan kita mengikut Yesus seperti tadi, tidak heran, saudara. Tidak heran, banyak orang yang semula follow dia, akhirnya unfollow Yesus. Tidak lagi mengikut Tuhan. Mengapa? Karena kecewa. Doanya selama ini tidak terjawab. Bertahun-tahun memohon, berdoa, berseru kepada Tuhan. Mana? Tidak ada jawaban. Mujizat tidak terjadi dalam kehidupan saya. Malah terjadi kepada orang lain. Dan dalam iman Kristennya dia merasa tidak ada manfaat apa-apa. Tidak ada keberkahan-keberkahan yang dialami. Kesulitan demi kesulitan, kesengsaraan demi kesengsaraan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti. Dan juga marah, kecewa kepada Tuhan karena peristiwa-peristiwa pahit yang tidak terelakkan itu terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan kan sebenarnya bisa menahannya, menghindarkan aku dari peristiwa itu. Tetapi kenapa Tuhan diam saja? Nah, saudara, tidak mau lagi kenal Yesus, unfollow dia. Kecewa, marah, tidak habis ngerti. Sama seperti Petrus, saudara. Dia terkejut, bahkan kalau mungkin dikatakan kecewa dan marah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan di ayat 31 bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Tuhan Yesus mengatakan dengan terus terang dan sangat jelas, tidak memakai perumpamaan, tidak memakai metafora. Jelas, dia katakan anak manusia, Mesias itu. Dan sebelumnya, sebelum peristiwa itu, di Kaisaria Filipi, Petrus mengakui engkau Yesus, anak Allah, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus mengatakan dengan terus terang, anak manusia atau Mesias itu harus menanggung penderitaan. Sehingga secara spontan Petrus menarik Yesus, geret gitu bahasa Jawanya saudara ya. Geret Yesus dan menegur dia, memarahi dalam bahasa kasarnya saudara. Kiranya itu tidak terjadi padamu, dicatat dalam Matius demikian. Petrus dan murid-murid lainnya, juga orang banyak, termasuk saudara dan saya, lebih suka mengenal Yesus sebagai Tuhan yang akan menyelesaikan segala persoalan. Tuhan yang akan menyelesaikan segala kesulitan. Akan menghindarkan kita dari segala kesengsaraan. Dan kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Bukankah kita menginginkan Tuhan yang seperti itu? Saudara, Tuhan Yesus diutus ke dunia oleh Bapa. Bukan untuk memuaskan keinginan saudara dan saya. Tuhan Yesus datang ke dunia semata-mata untuk menyelamatkan, membebaskan masalah mendasar manusia, yaitu apa? Dosa. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah dosa ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia sendiri. Dan Allah harus turun tangan. Tuhan Yesuslah yang menyelesaikannya. Itulah sebabnya saudara, Tuhan Yesus berkali-kali sebelum saat itu mengatakan supaya mereka jangan menyampaikan kepada orang lain bahwa dia Mesias. Kenapa? Supaya orang tidak salah motivasi ketika mengikut dia, sama seperti Petrus dan murid-murid, bukan? Juga supaya orang-orang itu secara pribadi berjumpa dengan Yesus Sang Mesias sejati dengan cara-cara ilahi, bukan cara-cara manusia. Seperti yang dialami Petrus, seperti yang dialami oleh orang-orang yang sudah menikmati makanan, roti, 5 roti dan 2 ikan,
mengenyangkan mereka berjumlah 5.000 orang dan masih sisa. Wah, Mesias seperti itulah yang cocok. Cara manusia, saudara. Tuhan Yesus ingin secara pribadi orang-orang termasuk saudara dan saya mengenal dia sebagai Mesias yang sejati, bukan untuk memenuhi keinginan dan kesenangan kita. Karena itu Tuhan Yesus menegaskan syarat-syarat untuk follow atau mengikut dia. Ayat 34 katakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan Yesus mengatakan bukan hanya kepada 12 murid loh saudara. Di situ ada murid-muridnya 12 orang itu dan juga memanggil ada orang-orang yang lain yang sedang mendengarkan pengajarannya. Dia katakan seperti itu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Apa yang dimaksud menyangkal diri, saudara? Menyangkal diri berarti tidak mengakui hak atas dirinya. Bahkan mau menderita bagi orang lain. Karena yang berhak atas hidupku, hidup kita ini bukan lagi kita. Tetapi Tuhan yang berhak atas hidup kita. Sehingga keputusan-keputusan kita, rencana-rencana kita, hal-hal yang akan kita lakukan, mestinya yang disebut menyangkal diri, tidak lagi sesuai dengan kehendak kita dan rencana kita, tetapi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan termasuk ketika kita harus menderita karena orang lain. Berkorban untuk kepentingan orang lain. Kita tidak lagi berhak memutuskan hidup kita. Tuhanlah yang berhak. Pemahaman ini cukup radikal, saudara. Ya, ada pengertian yang mendasar dalam sebuah pengakuan terhadap diri. Penyangkalan diri. Tidak menginginkan hak untuk dirinya. Bahkan rela berkorban bagi orang lain. Saudara, Osceola McCarthy. Osceola McCarthy ini seorang wanita yang memiliki uang cukup banyak, saudara. Sangat banyak, dari puluhan tahun dia bekerja sebagai tukang cuci sejak usia remaja. Dia putus sekolah, kemudian dia harus membantu ibunya untuk bekerja sebagai tukang cuci. Dan sekitar lebih dari 50 tahun dia bekerja. Kemudian dia berhenti karena sudah tua. Dia berhasil menabung sejak dia bekerja sampai dia berhenti bekerja itu, jumlah tabungannya kalau dirupiahkan itu 1,6 miliar, saudara. Dan uang sebanyak itu bukan untuk dirinya. Sama sekali bukan untuk dirinya. 10% dia persembahkan untuk persembahan di gereja sebagai perpuluhan. 30% diberikan kepada 3 orang sepupunya. Dan sisanya 60% dia sumbangkan ke sebuah universitas negeri di sana, khusus untuk memberikan beasiswa bagi orang-orang kulit, anak-anak muda kulit hitam supaya bisa kuliah. Saudara, Osceola McCarthy ini punya uang begitu banyak untuk diberikan kepada orang lain, bukan untuk dirinya. Padahal dia menderita sakit kanker usus besar. Dan uang itu sepeser pun tidak dia ambil untuk mengobati penyakitnya. Jumlah yang cukup besar sebenarnya. Tetapi dia tidak ambil. Dia serahkan itu semuanya kepada Tuhan, kepada gereja, kepada saudara-saudara, dan kepada anak-anak muda untuk masa depan mereka. Penyangkalan diri. Yang kedua, memikul salib. Apa yang dimaksud dengan memikul salib?
Saudara, salib adalah tempat di mana diri dan martabat Yesus direndahkan. Anak Allah itu dihinakan ke tempat dalam posisi yang paling rendah. Memikul salib menggambarkan perjalanan yang berat, yang sulit, yang penuh dengan kesusahan, penderitaan, dan tidak ada jalan kembali. Bagi kita sekarang ini, saudara, salib bukan pencobaan, bukan juga kesulitan hidup, bukan. Salib bukan berupa cacat fisik. Salib bukan keberadaan mertua yang suka mencampuri urusan kita, atau tetangga yang merepotkan. Memikul salib terjadi ketika kita harus kehilangan reputasi, pangkat, kehormatan, atau harta kekayaan dalam mempertahankan kemuritan kita kepada Kristus. Saudara, seorang Kristen atau bahkan pendeta sekalipun yang dipidanakan karena melakukan pencurian, pemerasan, pelecehan seksual, perdagangan narkoba atau sejenis dengan itu, kemudian dipenjara, saudara, orang Kristen ini atau pendeta ini bukan sedang memikul salib, saudara. Bukan. Tetapi seorang Kristen yang dipidanakan karena dituduh melanggar hukum ketika mengadakan kebaktian, ketika membangun gedung gereja, menista agama orang lain, kemudian dia dipenjarakan. Orang Kristen ini sedang memikul salib. Semoga kita bisa membedakan contoh prinsip ini, saudara. Memikul salib bukan karena kesusahan dan kesulitan pergumulan yang kita alami, karena perbuatan kita, karena kemauan kita, karena nafsu kita, tetapi karena nama Kristus, karena kemuritan kita, keikutsertaan kita dalam jalan Tuhan. Yang ketiga, mengikut aku. Yang dimaksud di sini adalah mengikut terus menerus, tetap setia, mengikut dan mentaati Tuhan. Dengan kata lain, ikut Tuhan berarti memilih untuk melakukan atau mengatakan apa yang diperintahkan Tuhan, itu saja. Berat ya? Ya. Tetapi kita bisa meminta pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita. Seberapa kuat dan bertahannya seseorang tetap mengikut Yesus di tengah berbagai kesulitan dan tantangan kehidupan bergantung kepada seberapa komitmennya tadi untuk menyangkal diri dan memikul salib. Lamanya seseorang menjadi Kristen tidak bisa menjadi jaminan. Tetapi kesetiaan untuk tetap mengikut dia di dalam segala berbagai kondisi, tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan. Di sanalah dia sedang mengikut terus Yesus, tetap setia mengikut dan mentaati Tuhan. Saudara, satu berita yang kisah nyata, bukan abal-abal, karena saya mengenal dan saya tahu hamba Tuhan ini, pendeta ini, seorang pendeta di Jakarta yang sangat karismatik, memiliki beragam talenta dan karunia, digemari dan diidolakan anak-anak muda. Pengajarannya, khotbahnya juga disenangi oleh orang-orang dewasa. Usianya belum 45 tahun, saudara. Masih sangat muda, masih sangat energik, sangat pandai. Tetapi berita mengejutkan datang dari pendeta ini. Dia memutuskan untuk meninggalkan Tuhan dan tidak lagi beriman kepada Tuhan Yesus. Memilih beriman kepada yang lain.
Dan dalam kesaksiannya, dalam tanda petik, kesaksian ketika dia sudah berpindah kepada iman yang lain. Sepenggal pengakuannya dia katakan demikian. Selama saya menjadi pendeta, pengkhotbah, hamba Tuhan, saya tidak takut melakukan dosa. Sementara dalam iman saya yang baru, saya takut melakukan dosa. Speechless, saudara. Saya tidak tahu harus bicara apa, tetapi itulah yang terjadi. Apakah kita bisa tetap setia terus mengikut Tuhan Yesus dan setia mentaatinya? Mengikut Tuhan Yesus bukan tidak sama dengan follow atau unfollow dalam media sosial. Mengikut Tuhan Yesus membutuhkan komitmen dan kesadaran akan harga yang harus dibayar, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan dengan setia terus mengikut Dia. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan dan memampukan kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, Bapa kami ada di surga. Ampunilah kami jika seringkali kami gagal untuk menyangkali diri kami, memikul salib kami, dan dengan tekun setia mengikut Yesus. Kami sering serong ke kiri, serong ke kanan, mengalihkan perhatian kami dari salib Kristus, mengalihkan perhatian kami dari rencana dan rancangan Allah. Kami masih saja terus mengutamakan kesenangan kami, kepentingan kami, kebahagiaan kami, mengabaikan kepentingan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami, tolonglah kami, layakkanlah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.